Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Taufik dengan NIM akhir 027. Di sini saya akan membuat video tentang teknik-teknik dari micro counseling yang sudah diajarkan selama 1 semester. Dan ini akan diaplikasikan kepada satu klien ini yang sekarang akan saya praktekkan secara langsung. Oke, bagaimana prosesnya berjalan, silahkan dilihat, dan inilah, mari kita mulai sekarang juga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ya ini dengan Pina? Ya benar, saya. Jadi gimana kabarnya? Apakah sehat, baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau jadi klien saya ya. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Jadi sebelum kita mulai nih, untuk Kak Pina maunya pakai kita nih formal aja atau gimana ya? Atau informal gitu? Kayaknya kalau gitu sih, maksudnya kayak konseling enaknya nggak usah formal. Berarti kita informal aja, biar nyantai Ya, gitu ya. Iya benar-benar. Sebelumnya saya ini melakukan sesi konseling ini diawasi oleh dosen saya yaitu Pak Amal. Ini di bawah pengawasan dia juga. Jadi tujuan saya kali ini adalah untuk mengaplikasikan berbagai macam teknik-teknik konseling gitu yang sudah dipelajari dalam 1 semester ini. Sebelumnya Mbak Alpina bersedia kan untuk direkam pembicaraan kali ini karena ini merupakan tugas akhir sebagai bukti tugas akhir saya. Bersedia. Oke, jadi dalam sesi konseling ini semua cerita yang akan disampaikan atau semua keluhan atau masalah yang akan disampaikan sama elu ini nanti bakal kita omongin baik-baik, terus juga bakal gue jaga kerahasiaannya. Jadi sebelumnya itu kalau perkenalan kan kita udah saling kenal kan kita temen SMA gitu. Kita 3 tahun juga bersama gitu kan di SMA. Terus nah, masalah yang ada di lu nih yang mau lu ceritain ke gue nih masalah apa? Silahkan lu ceritain bagaimana cara mendetail, terus masalahnya apa gitu yang mau tujuan dari lu menceritakan itu masalah untuk pencarian masalah ya tentunya. Tapi tujuan lu tuh penyelesaian masalahnya tuh kira-kira masalah apa yang mau diselesaikan gitu dan ada di diri lu sampai sekarang. Oh ya, ini udah boleh langsung. Iya, boleh langsung aja diceritakan. Jadi sebenarnya permasalahan lebih ke tega sih orang. Karena kebetulan aku juga bisa menceritakan kan. Jadi selama bulan tinggal 9 orang itu berinteraksi 24 jam lah. Mohon maaf sebelumnya suaranya putus-putus. Putus ya. Cek masih putus. Udah enggak. Oke, jadi dari awal ya. Iya. Sebenarnya sih kalau permasalahan sendiri yang gue alamin, maksudnya yang gue rasain tuh kayak lebih suka nggak tega aja sih. Kalau misalkan kita tuh meng-cut off orang, sedangkan kalau misalkan kita terus untuk berinteraksi dengan mereka, melakukan interaksi itu tuh justru malah memperburuk sikap kita. Jadi kayak lebih mengarah kayak masih kasihan kita udahan nggak temenan sama mereka tuh, tapi di sisi lain juga pengen udahan untuk nggak temenan lagi. Karena pengalaman kemarin sih habis KKN juga selama 4 bulan itu kan
kayak harus tinggal bareng, melakukan kegiatan bareng, kayak 24 jam di situ. Nah itu kan lama-kelamaan ketahuan kan sifat aslinya. Nah dari situ sih kayak yang mulai nggak cocok atau kayak sering bentrok kayak gitu. Nah pengen nanya aja sih ke lu nih, kalau misalkan lu ada di posisi gue dan mau nggak mau harus memutuskan untuk mengurangi interaksi, terus juga kayak yang awalnya tuh sebenarnya teman dekat tapi justru setelah KKN ini kayak memutus pertemanan. Nah kalau dari lu pribadi itu menyikapinya gimana ya? Soalnya gue sendiri pun kayak yang masih kok gini ya, padahal tuh dulu deket, ternyata tuh sifat aslinya kayak gini, kayak gitu. Itu aja sih, kayak yang masih gak tega aja. Jadi kalau gue pikir ini tuh maksudnya masalahnya ini lu tuh selama beberapa semester ini lu tuh temenan baik sama beberapa orang gitu. Jadi terus pas KKN ini akhirnya lu berusaha untuk memutus pertemanan dengan mereka karena lu melihat sifat asli mereka. Iya betul. Nah, gue sih nggak menyalahkan ya. Gue sih kayak nggak bisa bilang lu salah karena kan itu sebenarnya sifat mereka tuh banyak nggak sih yang bikin lu nggak nyaman? Bener, iya bener banget. Salah satu sikap yang bikin lu nggak nyaman dari mereka tuh apa? Karena mungkin gini ya, kita satu rumah, jadi kayak kuat-kuatan mental juga sih. Misalkan kayak lagi ada rapat, kena evos, karena gue yang ceplos-ceplos, terus mental mereka tuh yang kayak langsung, ini orang kayak serius. Padahal gue pribadi yang emang prinsip gue ya udah ngomong di depan, tapi ke merekanya tuh, ke salah si A-nya ini tuh yang menangkapnya tuh beda gitu loh. Terus juga yang sering kayak si A ini tuh ngerasa pengen lebih dari gue, kayak merasa tersaingi, sedangkan si A-nya ini tuh nggak mau untuk memberanikan diri untuk tampil. Misal kayak disuruh ada kesempatan untuk ngomong di depan umum untuk jadi MC misal kayak gitu, tuh dia tuh yang nggak mau dan justru menutup diri untuk belajar mengambil keputusan itu gitu loh. Ya gue sih bisa ngerti sih. Gue juga punya teman gitu dari semester 1, bahkan dari zaman kita masih online, masih zaman COVID kan. Tapi akhirnya setelah beberapa semester ini kita ketemu, ya akhirnya juga bubar-bubar lagi gitu. Iya, ya gue sih juga ya gue juga ada empati sih. Gue juga merasakan gitu apa yang lu rasakan. Cuman selain itu tuh sebenarnya dulu tuh apakah sifat asli yang ditampilkan dia dulu sama sekarang tuh benar-benar berbanding terbalik gitu, makanya baru ketahuan sekarang? Iya berbanding terbalik karena mungkin kita kenalnya kan online ya, jadi tuh yang kayak masih sebatas orangnya asik, ternyata pas tinggal bareng tuh baru ketahuan kayak gitu sih. Kayak yang wah kaget juga, wah ya ampun ternyata kayak gini ya, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diarahin kayak gitu loh, keras kepala gitu loh. Jadinya ya daripada menahan emosi terus ya, dia mendingan mengurangi interaksi. Jadinya memutuskan untuk itu. Menahan emosi. Emang menahan emosi ini tuh lu pernah sampai se-emosi apa sih sama orang ini? Sebenarnya kalau kayak gini tuh baik gak sih? Misal kita mendem emosi, terus kayak yang udah penuh gitu. Nah, suatu ketika itu tuh ada waktu untuk momen yang pas gitu loh Bu. Momen yang pas dan akhirnya emosi lu tuh terpancing terus kayak langsung keluar semua gitu loh tanpa bisa dikontrol. Nah, itu tuh gue kayak gitu. Jadi kayak mungkin kayak iya lanjutin. Ya mungkin karena emang gue udah mendem lama ya, pokoknya 1,5 bulan tinggal bareng, dan gue baru ngutarain itu pas kayak pertengahan 2 bulanan lah. Itu tuh yang lumayan lama kan, maksudnya kayak emang nahan terus, dan gue yang udah mengurangi interaksi tapi dia yang belum terus mikir kok dia diemin gue ya, kok dia gini, justru malah makin sinis ke gue. Nah itu gue tahan dan dia si A ini tuh yang
terus nyenggol gue gitu loh. Da- Padahal gue yang nggak ngapa-ngapain dia. Hmm, Dan berarti akhirnya tuh sampai di titik di waktu itu tuh kayak yang kepancing dan emosi gue tuh keluar. Nah, sebenarnya kayak yang ngerasa, kok keterlaluan banget sih ngeluarin semuanya gitu. Tapi tuh kalau misalkan nggak dikeluarin, kayak yang gaplong aja gitu loh. Nah itu sebenarnya baik gak sih? iya, gue sih nggak bisa baik atau enggaknya ya, karena kan Ah, gue kan juga nggak mengalami secara langsung dan ini kan masa lalu juga. Jadi gue iya tuh iya. cuman ngebantu lu menemukan insight gitu, bagaimana cara lu menyelesaikan masa lalu dengan teman lu. Nah, tapi yang pasti ini eh, ternyata lu tuh secukup lama gitu ya memendam hal yang Iya. berarti lu nih merasa terprovokasi gitu karena dia selalu seperti itu gitu. Iya benar-benar. Tapi masalah menurut lu dia nih orangnya tuh emang beneran bermasalah tuh atau emang sebenarnya dia tuh beda arah aja gitu sama lu? Menurut lu dia tuh emang orangnya lu kesini dia kesana atau memang dia tuh emang punya apa ya? Emang udah nggak demen aja sama lu gitu? Kalau menurut gue ya, ini gue tahu dari teman sekamarnya juga sih, kebetulan waktu itu sempet cerita karena itu yang pertama kali gue cerita karena memang awal untuk memutus interaksi supaya nggak jadi salah paham sama yang lain, jadi gue cerita. Terus yang si B ini ngasih tahu kalau misalkan memang si A ini tuh punya masalah apa pribadi ke gue secara nggak langsung. Nah dan hari itu juga gue juga kaget lah, kenapa kok setelah dijelasin sama si B ini tuh yang kayak yang nggak pernah gue pikirin tuh ternyata itu jadi masalah pribadi buat dia gitu loh. Berarti secara nggak langsung lu ngomong bahwa lu pernah melakukan sesuatu bersama dia gitu. Tetapi menurut lu tuh itu bukan masalah, tapi menurut dia itu masalah gitu. Iya benar, karena sebelumnya pun kita pernah kerja sama juga di bidang yang sama gitu loh. Dan ya lagi-lagi maksudnya sebelum-sebelumnya juga yang kayak dia tuh selalu menutup diri untuk mengajukan diri gitu, misalkan ada ya tawaran mau nggak jadi kandidat ketua kayak gitu. Nah dia tuh selalu nggak muncul dan mau nggak mau gue yang menggantikan dia gitu loh untuk oh yaudah aku aja kak, oh ya udah aku aja kak nggak apa-apa kayak gitu loh. Jadinya mungkin dia iri di situ. Dia iri tapi kan dia sendiri tidak mau mencalonkan diri gitu kan. Iya benar kayak gitu, kayak yang nyebelin sih. Cuma dulu belum nyadar aja, baru nyadarnya tuh pas KKN kemarin. Hmm, berarti dari awal nih masalah lu nih datangnya ini baru pas KKN doang kan. Jadi pas Iya benar. KKN lu KKN bareng teman-teman lu yang udah lu kenal dari pas masih online gitu, lu chatan dari Iya WA gitu, menurut lu orangnya asik terus kayak klik gitu sama benar. lu. Tapi pas Nah, KKN itu selama 2 bulan ya kurang lebih ya. mm-mm. Sorry, gue ralat. Gue KKN 4 bulan. Oh iya 4 bulan. Selama 4 bulan itu baru ketahuan menurut lu dia tuh orangnya Iya, eh nggak suka itu sama lu, nggak iya, agak bermasalah benar. gitu menurut lu. Berarti dia nih nggak bakal temenan lagi sama lu bakal ngejauhin dia. Mm. Tapi lu kadang ngerasa nggak sih mungkin tuh memang elunya juga kurang sensitif gitu terhadap dia, mungkin dia nih lu kurang perhatian sama dia, lu nggak ngerasa kayak gitu nggak? Sebenarnya kalau gue pribadi, gue bukan orang yang peka banget ya. Gue mengakui itu, kayak misalkan ada sesuatu yang apa tuh gue yang gak segercep kayak yang misal ada temen gue yang jatuh apa gimana tuh gue yang gak segercep kenapa kayak yang gak se-ekspresif itu. Hmm, mungkin kalau Seharusnya mungkin kalau seharusnya lu misalkan ya udah lanjutin.
seharusnya misalkan memang dia udah paham gue karena udah temenan dari semester awal, harusnya paham sih, tapi ternyata enggak. Berarti ini salah paham gitu ya. Lu nggak terlalu mengerti dia, tapi menurut lu dia nggak terlalu mengerti lu, menurut dia juga lu nggak terlalu mengerti dia. Berarti ini tuh sebenarnya masalah yang sepele gitu kalau dipikir-pikir lagi. Lu ngerasa nggak kayak gitu? Iya, karena ini loh kayak yang misal, kayak intinya tuh kayak balas dendam terus dia. Misal kayak gue ngasih contoh ya, kan kita ada jadwal piket. Nah setiap jadwal gue tuh kadang sebelum jadwal dia kan, maksudnya pas jadwalnya dia tuh dia belum nyuci piring, nyuci wajan. Nah pas jadwal gue ya gue nggak mau nyari ribut, maksudnya nggak mau yang ribet, langsung gue cuci. Sedangkan dia tuh yang mempermasalahkan gitu loh, ini wajannya belum dicuci kayak gitu, padahal tuh dia sering banget belum nyuci wajan jadwal pas dia masak tuh. Kayak yang kenapa sih giliran gue yang kayak gitu lo keluar tapi perasaan lo itu nggak pernah nyuci, gue yang selalu cuciin pas jadwal lo gitu loh. Berarti di saat lu sama dia punya tanggung jawab yang sama, dia nggak melakukan itu dan membebankan itu kepada lu. Iya. Tapi giliran lu melakukan hal yang sama, dia tuh kayak bener-bener heboh gitu ya. Iya bener banget. Kayak yang waduh. Pokoknya semua orang harus tahu gitu, lu nggak nyuci piring gitu. Iya benar. Dan semisal dia melakukan pekerjaan kecil sekali, itu tuh dia yang kayak merasa sudah melakukan itu terus menerus dan rutin. Kayak gitu kan, paham nggak? Iya tahu. Iya kayak gitu, butuh banget apa ya, validasi sih. Tapi emang menurut gue lu orangnya emang kadang kurang peka sih, karena kan sepengalaman gue ya sebagai temen lu. Tapi lu juga orangnya nggak peka, tapi lu orangnya tuh kompeten gitu buat ikut organisasi dan segala macamnya. Lu tuh selalu bersemangat gitu. Lu juga dulu ikut OSIS kan, dan cukup apa ya, lu juga cukup, pokoknya lu tuh salah satu yang sering gitu nongol dan berkontribusi di OSIS gitu. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan bahwa itu tuh kekurangan lu. Ya gue nggak bilang salah ya, semua orang juga pasti ya semua orang pasti punya kekurangan kan, tapi ya benar itu kelebihan lu juga sih, buat lu tuh bisa mimpin, lu tuh bisa ngambil keputusan. Tapi ya itu kadang ya mungkin lu karena kurang peka, lu juga karena lu juga, ya gue nggak bisa bilang lu salah karena kan lu juga pusing, lu kan juga selalu mencalonkan diri gitu. Iya benar. Karena prinsip gue tuh selagi ada kesempatan dan yang lainnya nggak mau coba, ya udah mau nggak mau tuh ya gue gitu loh, antara emang bener mau majuin diri sama yang emang pasrah karena nggak ada lagi. Iya, lu nggak salah juga sih sebenarnya, karena kalau diambil sama orang yang nggak kompeten, yang asal-asalan, kayak contohnya dulu mungkin kalau waktu SMA gitu kan, kalau siapa yang jadi ketua kelas, satu orang kamar mandi gitu, pas orang yang ke kamar mandi balik ke kelas, tahu-tahu dia udah jadi ketua kelas gitu kan, kayak kayak Kenos gitu kan. Ya mau nggak mau kan jadinya. Iya, ya jadinya nggak serius gitu. Dia juga nggak bisa mengayomi kita gitu. Tapi ini tuh kalau menurut pendapat teman-teman lu sama nggak kayak pendapat lu ke dia? Sama, beberapa tuh sama. Justru kayak awalnya kan gue ngerasa, maksudnya kayak yang di pikiran gue tuh, gue jahat banget sama dia, apa yang gue yang salah ya menyikapi dia. Ternyata tuh setelah beberapa sering ngobrol sama yang lain, ternyata tuh yang lain juga merasa hal yang sama. Lu tuh KKN tuh berapa orang sih? Satu kelompok kan? Satu kelompok berapa orang? Kebetulan 9 kelompok satu orang. Cukup banyak ya? Sedikit sih.
Itu Ih, rata-rata banyak ya ternyata. ceweknya cewek cowok kan? Cewek. Iya, tapi cowoknya cuma satu. Jadi ceweknya Oh, 8, cowoknya satu. itu dia nggak mencalonkan diri itu sebagai salah satu-satunya cowok gitu di situ. Kalau yang cowok lumayan bisa diandalkan sih. Cuman dia tuh emang nggak ini aja ya. Dia tuh bukan orang tipe orang yang mikirin ide gitu, tapi dia tuh orang yang menjalankan ide gitu. Mm-mm. Sebenarnya lebih semua program tuh dari ketua gue sih. Kebetulan yang emang sebelum-sebelumnya dia pernah jadi ketua, jadi yang kita memasrahkan diri ke dia sih. Ya jadi ya yo nggak bisa diragukan lagi. Karena kebetulan juga kan satu doang cowoknya, jadi ya udahlah mimpin. Kira-kira nih kedepannya dari masalah ini tuh lu mau ngapain aja? Apakah mungkin lu mau jadinya milih-milih teman, terus lu juga mau ngejauhin dia yang ada masalah sama lu sekarang ini, terus apakah lu bakal Iya. gimana ya, cari tahu dulu gimana sih sifat dia aslinya, lu cari tahu dulu tuh, lu coba mengenali orang lain dulu sebelum berteman sama dia, apakah akan begitu? Kira-kira rencana lu ke depannya ini bakal gimana gitu? Kalau rencana gue sih kayak yang lebih mending ya, misal kenal orang baru tuh lebih mending jangan tahu terlalu dalam sih. Karena misal kita tahu terlalu dalam, kayak deket banget, itu tuh ada dua kemungkinan juga. Bisa jadi tahu sifat buruknya dia, sama ya emang kitanya klop. Tapi misalkan gue mengantisipasi kalau misalkan gue ternyata taunya tuh tahu sifat aslinya dia yang gak bikin gue klop. Jadi mending sekarang kayak misalkan ada misal kelas atau apa, itu tuh gue lebih kayak yang ya udah kenal aja, dan yang gak mau terlalu dekat. Misalkan dekat ya beberapa aja yang emang udah bener-bener klop. Tapi bukannya dengan lu tahu lebih dalam dengan seseorang tuh lu bisa mengatasi segala hal-hal buruk yang dia miliki gitu. Jadi lu bisa antisipasi kelakuan-kelakuan yang dia miliki dan lu udah tahu gitu. Jadi kenapa lu nggak pengen tahu tentang orang? Jadi lu tuh pengen, jadi intinya lu tuh udah memutuskan gitu. Yang penting lu punya Iya. temen tuh dikit, tapi itu benar-benar peduli sama lu gitu. Iya benar, peduli dan yang emang nyambung, dan gimana ya, maksudnya yang emang kalau ibaratnya kalau kita bercanda tuh humornya sama gitu loh. Berarti kira-kira nih lu nggak apa-apa gitu walaupun temen lu dikit. Berarti lu Gak lebih apa-apa, mengandalkan kualitas gitu daripada kuantitas. Iya benar. Karena kalau banyak pun pasti yang datang ke kita tuh yang cuma beberapa doang kan. Iya sih. Tapi kalau misalnya suatu saat ada orang gitu pengen berteman sama lu, tapi lu tahu dia nih orangnya gimana-gimananya, apa bakal lu temenin gitu? Walaupun dia nih, kan kita tahu ya pasti semua orang punya sifat sifat buruk gitu kan. Tapi apakah lu mau gitu menerima orang? Karena kan jadi teman itu kita juga harus menerima orang kan, apapun yang ada di dia gitu. Kalau menerima sih menerima, cuman kalau untuk terlalu dekat, menjadi teman dekat banget itu tuh yang itu kayak harus diatur lagi deh. Mungkin antisipasi gue yang ya misalkan ada apa, misalkan teman baru gue ini ngajak keluar atau hangout bareng, itu mungkin kayak lebih dibatasi aja sih supaya interaksinya tuh yang nggak terlalu sering, dan dia si teman barunya ini nggak bergantung banget ke gue gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa nih, karena lu ngerti dia, lu bisa apa ya? Misalnya ada seseorang pengen jadi teman lu, tapi lu tahu orang itu punya masalah, punya broken home atau apa segala macemnya. Dan itu tuh membuat dia tuh jadi kayak nggak bisa gitu berteman, bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang. Kira-kira lu bakal temenin apa enggak? Tapi lu tahu kan dia ini kurang kasih sayang, jadi lu mau ngasih kasih sayang lu aja ke dia gitu, sebagai sesama manusia gitu kan.
Iya, tapi kalau misalkan sometimes itu gue menemukan hal seperti itu dan posisinya gue yang emang masih sendiri, maksudnya sendiri artiannya tuh belum ada temen ke sana ke sini gitu kan, pasti kan nanti kita ketemu lagi di lingkungan yang baru kan. Nah itu ya kenapa enggak, selagi teman baru ini masih ada hal positif dan yang hal buruknya tuh yang enggak mempengaruhi gue banget sampai yang mental gue tuh merusak mental gue tuh, kenapa enggak gitu. Berarti kalau misalnya teman lu ini yang bermasalah sama lu suatu saat datang ke lu nih pengen minta maaf gitu, pengen berubah, mungkin pengen menjalin hubungan gitu, mungkin karena dia nggak punya siapa-siapa lagi gitu, yang dia kenal tuh terakhir tuh cuman lu gitu, kira-kira lu mau nggak nerima dia kembali? Kalau maaf gue maafin, karena gue juga pasti misal dia minta maaf gue pun bakal minta maaf. Tapi kalau untuk menjadi teman deket banget itu gue nggak. Seperlunya aja, maksudnya yang kan kalau temen deket banget kan kalau nggak ada apa-apa pasti tetap keluar atau tetap ngobrol. Kalau misalkan belum yang terlalu deket ya paling cuman ada keperluan tertentu kan interaksinya. Nah mungkin gue memilih opsi untuk kalau misalkan belum ada keperluan ya belum interaksi. Jadi interaksinya ya kalau ada keperluan seperlunya aja. Berarti lu akan memaafkan dia, lu akan berinteraksi dengan dia, tapi itu nggak yang quality time gitu ya, nggak quality time banget, jadi lu hanya seperluannya aja. Nah tapi intinya tuh dari masalah ini tuh lu tuh ketemu sifat asli seseorang, nah tapi lu juga ngerasa karena mungkin lu nggak peka gitu atau gimana, ya lu juga mungkin karena lu nya juga kadang kan ya masyarakat kita tuh kan, orang-orang kita tuh kan kadang banyak yang sirik gitu kan, banyak yang nggak suka kalau misalnya ada orang yang kompeten gitu atau dikit-dikit tuh ambis atau gimana ya gitu kan, ada yang nggak suka kan. Tapi lu juga orangnya tuh nggak peka, jadi menurut gua tuh lu juga gimana ya, kayak lu tuh punya potensi tapi kekurangan lu tuh bener-bener pengaruh sama potensi lu. Setuju nggak kalau menurut lu? Iya benar, karena gue ngerasa misal gue bisa di satu bidang, gue tuh pengen ambil alih itu, tapi ya mau gimana, maksudnya kan kelompok KKN kan pasti harus bagi-bagi tugas juga kan. Jadi yang kadang misal di awal tuh yang kayak ngerasa kok dikerjain dia sih padahal gue bisa kayak gitu loh. Tapi ya pada akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu, legowo. Berarti kalau menurut gue sih lu kadang ya mungkin misalnya lu nih jadi apa gitu dan lu menugaskan seseorang suatu apa gitu tanggung jawab, lu mungkin bisa mikir kira-kira dia bisa nggak ya, kira-kira kebiasaan dia nih apa dia nih terbiasa nggak melakukan ini gitu, apakah dia kompeten gitu. Bener. Secara emosional juga, secara psikologis, bukan secara secara action gitu, gerakan juga. Jadi kalau orang mut-mutan juga ya disuruh kerja ya, kalau dia nggak mood ya tetap aja gitu, walaupun dia kompeten tapi ya kalau dia nggak mood, daripada akhirnya ngomel-ngomel gitu kan. Iya. Nah itu sih menurut gue yang mungkin ya bisa diperbaikin lagi dalam diri lu. Tapi ya lu tuh sebenarnya udah cukup ambis gitu kalau buat organisasi dan segala macemnya gitu. Tapi ya itu tadi berarti kalau misalnya lu nih memberikan tugas gitu, kira itu lu tanya nggak sih sama mereka, bisa nggak lu nih ngelakuin ini, bisa gitu atau enggak gitu? Kayak lebih kebetulan kemarin tuh di Hima kemarin kan gue jadi ketua divisi kan, jadi secara nggak langsung kan gue mengketuai divisi. Nah di situ cara gue untuk menentukan job desk adalah ketika gue
ngerinci job desk, terus gue tanya siapa yang mau di sini, dan tapi tuh gue juga punya kayak plan lain gitu loh, si ini di tempatnya di mana, si ini tempatnya di mana, karena gue itu sangat-sangat memikir misalkan terkait pembagian kayak gitu tuh gue sangat banget takut salah nempatin orang. Berarti yang ditekankan di sini adalah lu tuh kalau misalnya memberikan tugas atau tanggung jawab itu lu harus punya argumen atau analisis lu sendiri gitu. Jadi kenapa sih dia ini cocok untuk diberi tugas ini tuh kenapa gitu. Atau mungkin lu melihat kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Misalnya kan kalau akun organisasi itu kan mungkin ada akun media sosialnya kan. Iya. Nah, mungkin kan kadang kita bisa untuk akun media sosial itu kan untuk marketingnya itu mungkin kadang kita juga bikin logo organisasi, bikin postingan-postingan yang menarik. Kan itu juga kita tuh bisa lihat pertimbangan tuh misalnya tuh dari story WA atau IG orang-orang tuh kita bisa ngeliat dari yang kreatif atau enggak tuh itu bisa ditentukan buat jadi itu jadi banget. Analisis dari diri lu sendiri atau argumen lu itu juga penting gitu untuk menempatkan seseorang terhadap tanggung jawab yang lu mau lu kasih gitu. Jadi ketika seseorang menolak atau tidak percaya diri, lu bisa ngasih bukti bahwa lu tuh sebenarnya ada potensi gitu. Tapi lu nggak berani. Jadi lu harus ambil tugas yang gua kasih gitu. Iya. Berarti kalau setelah ini lu bakal kayak ya temen lu berarti segitu aja ya. Tapi ya mereka tuh benar-benar peduli dan klop banget sama lu gitu kan. Iya benar. Berarti inti dari permasalahan ini tuh sebenarnya salah paham dan juga ketidakcocokan sifat gitu. Benar. Karena ya sebenarnya sifat kayak gitu tuh nggak cocok sih sama semua orang kalau gue pikir-pikir. Iya. Berarti inti dari masalah ini memang tuh sebenarnya ada orang yang bermasalah di hidup lu dan lu berusaha untuk mengangkat orang itu. Dan akhirnya lu merencanakan untuk punya teman sedikit daripada banyak tapi nggak ada yang klop dan nggak setulus teman-teman lu yang dekat sama lu sekarang gitu kan. Iya, nggak sefrekuensi kan susah juga ya. Iya. Tapi kita masih frekuensi nggak sih? Masih kayaknya, tapi kayaknya sudah merenggang. Iya kan kita juga udah sibuk gitu kan sama wajar. Masing-masing ya wajar aja sih. Ya udah pokoknya sampai sini aja ya pembahasan konseling kita kali ini. Sebelumnya gue minta maaf nih kalau gue agak terbata-bata terus kalimat gue mungkin ada yang susah dipahamin sama lu dan mungkin omongan gue gitu agak masuk di hati atau gimana gitu. Ya pokoknya maafin segala kesalahan gue selama ini, termasuk selama kita masih di SMA gitu, masih dekat. Ya kan kita juga pasti punya masalah kita kan, masalah kita banyak loh kalau ya, kita juga pernah marahan kan. Kita juga pernah diam-diaman kan. Iya. Nah itu. Tapi baikan lagi kan. Iya baikan lagi. Ya udah berarti sampai di sini aja ya, kita sudahi ya. Ya terima kasih juga sudah mendengarkan cerita dan memberikan saran terkait permasalahan yang gue alami selama ini. Ya kalau lu kalau mau cerita di luar tugas kuliah gue juga nggak apa-apa sih. Cerita apa nih? Ya apa aja. Mungkin next time ya. Iya, kan jadi canggung ya udah. Kalau lah. ketemu kan bisa cerita nih kalau ketemu langsung. Iya. Yaudah sampai di sini ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat tugasnya. Iya, makasih.